aliran baby look atau baby motai, yaitu budget yang diperlukan untuk modifikasi aliran ini minimal 15 juta rupiah. Novice street racing atau street racing pemula minimal 20 juta rupiah. Dengan konsep yang sama, dengan basic yang sama, detail yang sama, juri itu lebih memprioritaskan pendatang baru, boy. Yo, halo boy, berjumpa lagi dengan saya Indi Frans Bagsit. Baik kabarnya, baik-baik, puji Tuhan kalau baik-baik. Nah oke boy, jadi pada konten kali ini kita akan berbagi sebuah asupan modifikasi. Asupan modifikasi, yaitu kira-kira berapa total biaya yang dibutuhkan jika kita ingin mengikuti kontes. Tapi sebelum lanjut tonton videonya, jika kalian suka dengan dunia modifikasi roda 2 serta sering nonton video channel ini dan belum subscribe, silahkan klik subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya agar Anda mudah dengan motor-motor keren boy. Nah oke boy, sudah lama banget kita nggak buat konten sebuah asupan modifikasi karena akhir-akhir ini modifikasi beat dan juga fiction boy. Namun kali ini berhubung nggak ada kontes, jadi kita modifnya masih ya modif suka-suka lah, yang penting berkreasi boy ya. Sambil nunggu kontes kapan adanya kita belum tahu boy. Padahal di daerah sana sudah banyak yang diadakan kontes, cuma di daerahku sini tuh untuk kontes belum ada kabar sama sekali boy. Tapi disclaimer dulu boy, tujuan pembuatan video ini kita nggak bermaksud untuk menggurui boy ya. Kita cuma berbagi sebuah asupan modifikasi khususnya buat para pemula ataupun yang masih awam dengan dunia kontes, supaya kalau kalian punya cita-cita dan impian ingin mengikuti kontes, kalian sudah punya ancang-ancang dan tabungan untuk membuat motor kontes itu kira-kira biayanya berapa yang dibutuhkan boy. Oke. Mungkin buat kaum awam yang perdana kali ingin mengikuti kontes ataupun belum pernah terjun ke dunia kontes, pasti mengira bahwa modifikasi saat mengikuti kontes itu budget yang dikeluarkan banyak banget, puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Padahal faktanya enggak sedemikian boy. Kontes yang diselenggarakan oleh Autotrend itu memiliki banyak aliran mulai dari yang sedang, menengah sampai yang kelas kakak boy, sehingga kalian bisa menyesuaikan budget kalian, kreasi kalian sesuai dengan kategori dan kemampuan kalian. Nah, kira-kira berapa budget anggaran yang dibutuhkan untuk mengikuti kontes? Ada 3 poin biaya yang wajib kalian ketahui sebelum mengikuti kontes boy. Yang pertama adalah biaya administrasi, yang kedua biaya transportasi, dan yang ketiga atau yang paling inti yaitu biaya modifikasi. Tapi sebelumnya aku ingin ngasih tahu kepada kalian bahwa motor untuk mengikuti kontes itu persyaratannya cuma fotokopi KTP ataupun SIM dan juga fotokopi surat kendaraan seperti STNK ataupun BPKB. Salah satunya wajib ada. Kalau yang bertanya apakah cuma STNK doang bisa? Ya bisa boy. Surat STNK kendaraan ini biasanya digunakan juri untuk melihat apakah motor ini benar seperti yang dimodifikasi. Soalnya kan banyak banget konsep aliran yang sudah terbilang ekstrim, itu juri sampai bingung apakah basic motor ini misalnya matic dibuat moge dan lain sebagainya. Apalagi modifikasi-modifikasi yang sudah berbau custom ekstrim boy, itu memang rombak total, bahkan sampai rangkanya sudah bukan rangka standar bawaan pabriknya. Oke, langsung saja kita bahas ke biaya administrasi terlebih dahulu. Jadi buat kalian yang ingin ikut kontes, pahami dulu kategori apa yang ingin kalian ikut sertakan. Untuk kategori ini harganya semua sama. Yang terakhir aku ikut kemarin itu Rp175.000. Dan untuk harga pendaftaran ini relatif ya, beda daerah beda harga, tergantung panitianya boy. Itu biasanya ya bulatkan saja Rp150.000 per kategori. Misalnya kalian ingin mengikut kesertakan satu motor 2-3 kategori, ya itu masing-masing Rp150.000. Biasanya biaya administrasi ini dibayarkan saat kita hendak mendaftarkan motor kita untuk mengikuti kontes kepada panitia. Bisa via transfer, bisa langsung datang ke TKP, dan juga bisa saat akan loading in mengikuti kontes. Itu semua tergantung kesepakatan panitia yang menyelenggarakan kontes kayak gimana boy. Oke, sudah paham kan untuk biaya administrasi saat mengikuti kontes itu bagaimana? Yaitu Rp150.000 per kategori atau per kelas boy. Karena kontes itu biasanya satu motor bisa mengikuti 2-3 kategori tergantung kemauan kalian. Selanjutnya yaitu biaya transportasi. Jadi biaya transportasi
transportasi yang aku maksud di sini adalah biaya untuk kita ngangkut mobil ataupun nyewa mobil. Namun kalau kalian punya mobil sendiri, kendaraan sendiri untuk ngangkut, ya bersyukurlah boy. Cuma kalau aku biasanya itu ngerental mobil, biasanya di daerahku Rp250.000 satu kali berangkat. Jadi kalau pulang pergi atau loading in dan loading out itu totalnya Rp500.000 untuk biaya transportasi boy. Oke, sudah paham kan biaya transportasi untuk mengikuti kontes itu kayak gimana? Nah ini boy, yang terakhir atau yang paling pokok ini termasuk agak panjang lebar, yaitu biaya modifikasi. Nah, biaya modifikasi itu sebenarnya nggak bisa diperhitungkan dengan uang, karena modifikasi itu nggak terbatas boy. Apapun alirannya, apapun konsepnya, namanya modifikasi tidak bisa dinilai dengan uang, karena yang dinilai itu adalah hasil kreativitas serta jadinya kayak gimana boy. Cuma kali ini kan ya kita bercerita tentang biaya modifikasi. Jadi di sini biaya yang aku sampaikan itu cuma biaya minimal modifikasi saat kita hendak mengikuti kontes, supaya ya bisa dibilang hasilnya itu sudah terlihat wow gitu boy. Sehingga saat kita mengikuti kontes sudah muncul harapan-harapan untuk membawa pulang hasil. Walaupun sebenarnya kita mengikuti kontes itu bukan juara yang dicari, namun bisa mengikuti kontes, menyalurkan hobi kita ke jalur yang resmi itu rasanya sudah senangnya bukan main boy ya. Senangnya dalam hati itu luar biasa banget boy. Oke, jadi untuk biaya modifikasi di sini relatif tergantung konsep. Namun di sini kita akan coba jabarkan konsep satu persatu yang sering diikutsertakan modifikasi oleh peminatnya itu rata-rata anak muda ataupun modifikasi-modifikasi sedang hits dan tren serta banyak peserta dan peminatnya boy. Oke, jadi modifikasi yang terbilang harganya termasuk cukup terjangkau banget di kalangan kita, sebagai mungkin kalian masih kantong pelajar ataupun modifikasinya dananya ya termasuk pas-pasan. Ini ada aliran perang ceper. Nah, aliran perang ceper ini dana untuk modifikasinya itu termasuk terjangkau banget, yaitu kurang dari 3 jutaan boy. Karena perang ceper itu sendiri yang dinilai nggak hanya tampilan luarnya boy, ataupun variasinya, yang dinilai pokok adalah tingkat keceperan atau kerendahan motor itu serta timing waktu saat di tes jalan ataupun tes ride. Karena untuk perang ceper sendiri saat tes ride itu ada beberapa peraturan dan poin yang diperhitungkan juri, sehingga kalau kalian mengikuti perang ceper, tampilan motor itu termasuk nomor sekian boy. Yang paling penting itu adalah jokinya. Jadi semakin skill jokinya, semakin cepat waktu yang dicapai joki, dan beberapa poin yang dicapai joki saat tes ride itu menentukan kita menjadi juara saat mengikuti kontes aliran perang ceper boy. Jadi buat kalian yang motornya mungkin suka buat abrakan, cocok banget di aliran ini, karena aliran ini termasuk harganya itu terjangkau banget. Cuma yang paling penting joki dan skill kalian. Selanjutnya yaitu aliran modifikasi pemula boy. Jadi di kontes Autotrend itu ada aliran pemula, di mana modifikasi ini modifikasinya tidak diperkenankan menggunakan part aksesoris yang premium, yaitu cuma variasi-variasi yang terbilang aftermarket, banyak dijual di toko-toko ataupun bengkel-bengkel biasa boy, seperti variasi-variasi yang berbau CNC. Karena di aliran modifikasi pemula ini tidak diperbolehkan menggunakan part aksesoris yang terbilang two-tone dan lain-lain boy. Untuk biaya modifikasi dengan aliran pemula ini biasanya minimal 5 juta rupiah. Motor kalian sudah termasuk elegan dan wah banget boy. Yang penting ingat, modifikasinya sesuai dengan regulasi. Jadi kalau kalian mau ingin modif dengan aliran pemula, ya siapkan dana 5 juta itu sudah gimana ya, sudah greget gitu boy. Soalnya modifikasi pemula itu termasuk simple, nggak perlu menggunakan stripping dan variasi yang mahal-mahal boy. Oke, selanjutnya selain pemula ada lagi biaya modifikasi yang termasuk nggak sampai 10 jutaan, yaitu modifikasi dengan konsep airbrush. Nah, untuk konsep airbrush ini modifikasinya nggak terlalu banyak variasi, karena yang dinilai utama adalah kreativitas, kerapian, dan detailing catnya itu kayak gimana boy ya. Semakin sulit tingkat pengecatannya, semakin rumit itu biasanya poinnya lebih tinggi boy. Jadi untuk airbrush ini kurang lebih budget 8 jutaan itu sudah terlihat wow banget motor kalian boy. Itu cuma minimal ya, minimal modifikasi dengan konsep airbrush di luar dari variasi. Tapi rata-rata airbrush itu variasinya cuma sebagai penunjang boy. Hitam penilaian pokoknya tetap di kreativitasnya. Oh iya boy, tapi sebelum melanjutkan videonya aku mau ngasih info bagus buat kalian, yaitu spesial 600.000 subscriber nanti. 600.000 ya, 700.000 sekarang sudah 600.000. Aduh, jumlah subscriber sampai lupa weh. Jadi spesial 700.000 subscriber nanti akan ada giveaway 3 knalpot racing untuk Vixion, 2 knalpot racing untuk Honda Beat, dan
2 stang RZR untuk 2 orang yang beruntung. Cara mengikuti giveaway-nya gampang banget, kalian wajib follow semua akun sosial media di deskripsi, wajib ya. Setelah itu jangan lupa klik like dan klik subscribe. Yang terakhir tinggalkan komentar di tiap video mulai dari yang saat ini sampai 700.000 subscriber nanti. Karena diumumkan saat sudah capai 700.000 subscriber dan pemenangnya diacak diambil nggak tahu dari video mana. Soalnya kita cari pemenangnya itu tetap random dan yang jelas pemenangnya yang sudah mengikuti semua persyaratannya boy. Banyak-banyak berdoa aja supaya nama kalian nanti bisa keluar boy. Yuk lanjut boy. Oke lanjut, tadi kan itu aliran perang ceper boy. Yang kali ini yaitu ceper cantik. Nah untuk aliran ceper cantik ini modifikasinya biasanya minimal itu 7 juta rupiah. Motor kalian sudah terkesan wow dan siap untuk mengikuti kontes boy. Karena untuk aliran ceper cantik ini yang dinilai cuma tampilannya, sehingga variasi dan juga keserasian itu sangat diperuntukkan banget jika kalian ingin mengikuti kontes dengan aliran ceper cantik boy. Aliran ini sangat cocok banget buat kalian para pelajar, kantong-kantong pemula. Kalian bisa coba aliran ini. Yang penting motornya jangan digunakan untuk harian boy. Oke lanjut, kemudian aliran novice pure motai atau pure motai pemula. Jadi motor ini identik dengan modifikasi ala-ala Thailand gitu, cuma sudah dirombak versi lokalan auto trend gitu boy ya. Jadi untuk budget yang kalian butuhkan untuk modif dengan aliran novice pure motai ini kurang lebih 10 juta rupiah boy. Nah budget ini termasuk budget minimal yang kalian wajib keluarkan jika ingin mengikuti kontes dengan aliran novice pure motai. Untuk item penilaian novice pure motai ini biasanya identik dengan keserasian, finishing cat dan juga kerapian modifikasinya boy. Karena untuk novice pure motai termasuk alirannya itu wah banyak banget peminatnya. Bahkan bisa kalian lihat modifikasi dengan aliran novice pure motai rata-rata yang juara itu matic daripada motor bebek boy. Detailnya matic itu wah cukup buat ngiler banget boy. Jadi untuk modifikasi dengan aliran novice pure motai dana minimal 10 juta kalian sudah siap untuk mengikuti kontes. Yang penting ingat modifikasinya wajib serasi, enak dipandang. Bocoran modifikasi novice pure motai kalian bisa cek di Instagram itu novice pure motai, banyak banget contoh-contoh inspirasi yang bisa kalian tiru ya. Ingat modifikasi itu ATM, amati tiru modif, bukan amati tiru menjiplak boy ya. Karena kita modif itu juga harus bisa berkreasi sedikit. Kemudian lanjut yaitu aliran baby look atau baby motai, yaitu budget yang diperlukan untuk modifikasi aliran ini minimal 15 juta rupiah boy. Jadi minimal untuk modifikasi baby look dengan dana segitu ada harapan lah untuk naik podium boy. Yang penting modifikasi kalian lagi-lagi harus terlihat serasi dan juga mengikuti regulasi. Kenapa aliran baby look lebih mahal dibandingkan aliran novice pure motai? Dikarenakan kalau novice pure motai itu pergantian part dan aksesoris sektor kaki-kaki masih dibatasi boy. Seperti pada bagian kokpit atas, novice pure motai itu tidak boleh pakai yang sudah ganti variasi. Bottom shock juga wajib menggunakan standar. Sedangkan kalau baby look, master rim wajib ganti, apalagi bottom shock depan itu wajib ganti. Serta rata-rata bottom shock yang digunakan para juara baby look itu adalah bottom shock model upside-down boy. Jadi ya kalau kalian memodifikasi dengan aliran baby look ini termasuk dananya bukan main-main sih. Tapi kalau kalian niat dan modifnya nabung step by step, pasti itu akan tercapai dan nggak ada yang tidak mungkin boy. Oke lanjut, kemudian aliran modifikasi dengan konsep novice street racing atau street racing pemula, yaitu budget yang dibutuhkan adalah minimal 20 juta rupiah. Nah, aliran novice street racing itu ya kurang lebih seperti Crazy Fixie ini. Hanya saja kan kita sudah vakum di kontes karena nggak ada kontes, makanya sudah dirombak lah ya kesana kemari buat eksperimen boy. Untuk modifikasi dengan aliran street racing novice ini kalian cuma modif bagian luarnya doang. Dalam itu tidak diperhitungkan ataupun tidak dinilai boy. Walaupun kemarin ini si Crazy kita sudah sempat blow up, tapi saat mengikuti kontes itu tidak berpengaruh sama sekali pada item penilaian. Jadi kalau kalian ingin modifikasi motor apapun konsepnya, yang penting terlihat serasi dan juga rapi boy. Kalau kalian lihat juri sih nilainya seperti itu boy. Karena modifikasi street racing novice ini detailnya waduh, pokoknya bikin geleng-geleng boy ya. Apalagi di daerah Jawa sana modifikasinya makin lama makin ngeri. Namanya pemula sih biasanya pertama terjun pasti gagal karena kita masih dalam proses pembelajaran. Tapi ya itu, kalau kalian nggak terjun kalian nggak akan tahu hasilnya boy. Oke lanjut, kemudian aliran yang selanjutnya termasuk kelas keakap ini boy ya. Jadi konsep ini biasanya itu yang mengikuti orang-orang yang sudah terjun dari mungkin pemula naik di street racing novice sampai ke street racing pro. Untuk aliran street racing pro ini budget minimal yang kalian wajib keluarkan kurang lebih 30 juta rupiah boy.
Jadi itu cuma minimal doang. Kalian bisa lihat kita reaction motor adik keke itu kurang lebih habisnya 100 juta rupiah boy. Itu untuk aliran Pro Street Racing. Jadi modifikasi dengan konsep Pro Street Racing ini harganya cukup relatif, tergantung kitanya itu kreasinya sampai sejauh mana boy. Kembali lagi, modifikasi tidak bisa dinilai dari total modifnya berapa, tapi hasilnya seperti apa boy. Jadi buat kalian yang mau modifikasi dengan aliran Pro Street Racing sih, aku sarankan ya siapkan mental baik-baik, karena modifikasi Pro Street Racing itu waduh kejamnya bukan main boy. Apalagi wajib menggunakan 4 aksesoris ya, terbilang grafir, kemudian lain daripada yang lainnya, dan kreasinya tetap dituntut boy. Kalau novice street racing kan ya termasuk masih dibatasi, tidak boleh pakai bodi kawin silang, pakai ukir dan lain-lain. Cuma kalau Pro Street Racing ini waduh sudah kreasi tanpa batas. Jadi diukur sejauh mana kreasi kalian, hasil modifikasi kalian, serumit apa, sedetail apa, itu yang menentukan kalian untuk bisa naik podium boy. Jadi seperti itu boy untuk budget modifikasi dengan aliran Pro Street Racing yang diperlukan. Sehingga nggak heran kalau daerahku sini konsep modifikasi Street Racing Pro itu peminatnya sudah berkurang banget, malahan hampir ditutup konsep aliran ini dikarenakan budgetnya termasuk waduh cukup menakutkan boy. Sehingga karena mau ditutup, makanya mau nggak mau kita kemarin itu loss turun ke aliran novice street racing, karena aliran novice street racing peminatnya termasuk banyak juga, walaupun kemarin terakhir ikut itu sisa beberapa ekor saja boy. Nah oke boy, sekarang kalian sudah paham kan total modifikasi dan biayanya berapa saat kita ingin mengikuti kontes? Ya kurang lebih seperti itu. Untuk total modifikasinya sih setelah kalian capai mungkin sudah agak puas gitu boy. Namun jika kalian sudah bisa mencapai podium, ini menjadi PR dan termasuk berat boy, karena juri itu ngasih saran kalau tiap kontes motor kita wajib ganti warna ataupun tampilannya. Gak apa-apa konsep sama, variasi sama, yang penting warna dan tampilan luar itu diganti boy. Ini memang tidak diwajibkan oleh juri, cuma dianjurkan dan disarankan kurang lebih seperti itu boy. Kenapa? Karena kalau ada pendatang baru dengan konsep yang sama, dengan basic yang sama, detail yang sama, juri itu lebih memprioritaskan pendatang baru boy, karena motor kalian masih tampilan yang lawas gitu. Sehingga di sini untuk si Crazy Fixie nggak heran kalau sudah 3 kali mengikuti kontes berikut kita belum ikut, kita vakum dulu karena untuk ganti konsep ini ya aku masih sayang, masih ada project Ninja RR-nya bodinya belum kepasang boy. Jadi eman-eman kalau si Berti kan seperti kalian lihat tiap kontes itu tetap warnanya kita ganti karena itu sesuai dengan anjuran dari juri boy. Boleh kalian tetap menggunakan warna yang sama, tapi ada batas maksimalnya, biasanya itu maksimal 3 kali, yang keempat itu sudah wajib harus ganti, kalau enggak ya sudah ya paling dapat sign dari juri seperti aku kemarin. Sign-nya kayak gini, warnanya gitu-gitu aja, apa sudah gak mampu ganti warna lagi? Itu sudah sign keras dari juri kalian mengikuti kontes boy. Jadi hal yang terberat saat kita mengikuti kontes dan sudah dapat podium itu adalah mempertahankannya boy. Aduh, kalau mempertahankan juara itu yang termasuk agak susah gampang gitu boy. Kita harus terus berinovasi lagi. Nah oke boy, gimana? Sudah paham kan dengan biaya-biaya yang dibutuhkan saat ingin mengikuti kontes? Jadi kurang lebih biayanya seperti itu boy, relatif tergantung kelas dan kategori serta kebutuhan kalian itu sukanya di aliran mana. Yang jelas apapun modifikasinya, apapun konsepnya, semua kalian wajib totalitas supaya hasilnya memang benar-benar maksimal boy. Dan ingat, garis besar perlu kalian garis bawah ini, jangan pernah mengharapkan uang lebih saat mengikuti kontes, karena saat kita mengikuti kontes juaranya itu tidak ada apa-apanya dengan modal kita. Kalau kalian ingin uang yang besar ya jangan modif motor, jangan ikut kontes. Kalian bisa gunakan uang kalian itu untuk investasi, nabung dan lain sebagainya. Kalau untuk masalah kontes dengan modal yang banyak banget dan hadiah yang sedikit itu sudah lumrah banget, karena bagi kita itu yang penting adalah kita bisa menyalurkan hobi kita, bisa menyalurkan kreativitas kita ke jalur yang resmi, dan untung-untungan bisa dapat juara dan kita punya pengalaman baru serta banyak kawan baru boy. Oke, jadi buat kalian yang mau modif motor untuk mengikuti kontes ya tetap semangat, apapun alirannya, apapun konsepnya, tetap ingat harus totalitas boy ya. Semoga video ini bermanfaat khususnya buat para pemula. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan klik subscribe di bawah ini serta nyalakan loncengnya agar promomu dipenuhi dengan motor-motor keren boy. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you and goodbye.